Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asisah. Saya akan memaparkan materi tentang perpajakan. Sejarah pemungutan pajak. Sejarah mencatat bahwa pajak telah hadir sejak awal adanya peradaban masyarakat maju. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa dokumen sejarah berupa tulisan kuno berbentuk baji di Mesopotamia, yaitu sebuah wilayah subur di antara sungai Efrat dan Tigris yang sering dianggap sebagai tempat lahirnya peradaban manusia atau sekarang dikenal sebagai negara Irak. Sejarah pajak di dunia. Selain di Mesopotamia, bentuk awal dari pemungutan pajak juga dapat ditemukan di Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno telah mengenal sistem pemungutan pajak sejak 3000 sebelum Masehi. Pada saat itu sistem pembayaran dengan mata uang belum dikembangkan sehingga pembayaran pajak dilakukan dalam bentuk barang. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh Mesir kuno juga telah menentukan apa saja objek yang dikenakan pajak, yaitu gandum, minyak goreng, peternakan, bir, dan hasil pertanian lainnya, penggunaan sungai Nil untuk pengangkutan barang, serta perdagangan dengan pihak asing. Menjelang akhir abad ke-1 sebelum Masehi, Kaisar Romawi Augustus menerapkan perombakan radikal terhadap sistem pemungutan pajak yang berlaku pada saat itu, yaitu dengan mengganti pemungutan pajak yang ada dengan pemungutan tetap terhadap harta kekayaan serta memperlakukan pajak perseorangan atau poll tax. Perbaikan dalam bidang administrasi pajak juga dilakukan, yaitu dengan melaksanakan sensus serta pendataan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh rakyat. Semakin meningkatnya kemakmuran di Eropa Barat menyebabkan sistem feodal tidak lagi dapat diterapkan, sehingga sistem pemungutan pajak sekali lagi digunakan sebagai alat pembiayaan. Di abad-abad akhir pemerintahan Kekaisaran Romawi, jenis pajak yang stabil dan dipungut secara teratur berdasarkan transaksi dan harta kekayaan atau properti mulai bermunculan. Pada periode modern awal di Eropa, perubahan sosial dan ekonomi mulai menghasilkan tekanan untuk mengakhiri praktik pemungutan pajak yang sewenang-wenang dan tidak adil, yang pada akhirnya memicu terjadinya pemberontakan di sejumlah negara di Eropa. Sejarah perpajakan di Indonesia. Berbicara tentang pajak tidak lengkap rasanya jika tidak membahas tentang awal sejarah perpajakan Indonesia. Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa. Pajak merupakan sumber pendapatan utama dari sebuah negara, termasuk Indonesia. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Sebenarnya di Indonesia sudah mengenal pajak sebelum masuknya Belanda. Saat itu pajak dikenal dengan istilah upeti. Upeti sendiri adalah pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pribadi dan operasional kerajaan. Contohnya seperti membangun istana atau membiayai rumah tangga kerajaan. Ketika Belanda masuk dan menjajah Indonesia, saat itulah kita mengenal sistem perpajakan modern. Pemerintah Belanda membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Pada tahun 1885, pemerintah Belanda memperlakukan kenaikan pajak rumah tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Ada dampak negatif akibat dari pengenaan pajak di era kolonial dan era sebelumnya, yaitu membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa pajak itu hanya bentuk dari superioritas penguasa kepada rakyatnya. Karena pada masa itu hampir semua sektor pemungutan pajak dilakukan dengan cara manual dan tanpa pengawasan. Hal ini yang kadang menjadi penyebab terjadinya penyelewengan pemungutan pajak pada masa itu dan meninggalkan kesan kurang baik sampai sekarang.
dan dasar pemungutan pajak. Yang pertama, asas equality atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua, asas certainty. Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Ketiga, asas convenience of payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik, misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Yang terakhir, asas efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Dasar pemungutan pajak. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk negara selaku pemungut pajak atau fiskus maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu menetapkan nasib rakyat. Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantara Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil mereka. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena itu penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak harus ditetapkan dengan undang-undang dengan persetujuan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga legislatif. Sistem perpajakan. Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Pada uraian ini disajikan berbagai sistem perpajakan. Yang pertama, official assessment. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Yang kedua, self-assessment. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum atau pemeriksaan dan penyidikan pajak. Next, withholding system. Withholding system adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud bukan berasal dari pemerintahan maupun wajib pajak yang bersangkutan. Contoh sistem pemungutan pajak dengan sistem yang satu ini, yakni pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait. Dengan begitu, karyawan tak perlu ke KPP untuk melakukan pembayaran atas potongan pajak tersebut. Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 atau reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda atau Ordonansi PPS 1925 dan Ordonansi PPD 1944. Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak pula dari sistem official assessment menjadi sistem self-assessment. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan. Definisi kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu 2010 138 adalah kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
akurat dan tepat waktu membayarnya dan melaporkannya pajak tersebut. Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak ada dua macam. Yang pertama, kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT. PPh tersebut sudah benar atau belum? Yang penting surat pemberitahuan SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. Yang kedua, kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini wajib pajak yang bersangkutan selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakikat surat pemberitahuan atau SPT tersebut. Kriteria kepatuhan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 PMK 03/2012 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah terpidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Indikator kepatuhan perpajakan. Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu 2010/139 yaitu wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan SPT sesuai ketentuan, menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir. Itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.